Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan menganalisa. Di video ini ada dua macam saham pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Yang pertama langsung saja kita bahas sahamnya. Harganya kemarin hari Jumat ditutup dengan harga 69 plus 1 basis point plus 1,47%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk RSI-nya pertahanan mulai bagus, untuk stokastiknya pertahanan juga mulai bagus, untuk MACD-nya diperkirakan masih turun sebentar lagi lalu potensi naik. Jadi kesimpulannya atau intinya dari kami Saham TV Indonesia memperkirakan saham dengan kode emiten BOSS ini sudah bagus, diperkirakan layak dikoleksi dan waktunya potensi mantul naik. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick, sebenarnya pertahanan secara pelan-pelan mulai bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan mulai menuju bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan baru mulai menuju bagus, secara Bollinger Band, middle band pertahanan masih lemah. Saya tarik garis teman-teman, tunggu kita perbesar sedikit ya segini. Saya tarik garis teman-teman, itu adalah pertahanan terkuat untuk saham dengan kode emiten BOSS. Untuk saham dengan kode emiten BOSS, pertahanan terkuatnya berada di 60 sampai dengan 60. Tunggu teman-teman, 60 sampai dengan 65. 60 sampai dengan 65 itu adalah pertahanan terkuat untuk saham dengan kode emiten BOSS. Diperkirakan dari kami Saham TV Indonesia memperkirakan saham dengan kode emiten BOSS pertahanan terkuat berada di 60 sampai dengan 65. Jadi saham BOS ini diperkirakan dari kami sudah berada di area pertahanannya. Saya tarik garis teman-teman, diperkirakan BOS ini akan datar secara pelan-pelan tetapi akan naik. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia memperkirakan BOS ini akan naik secara pelan-pelan karena sudah menyentuh di pertahanan terkuat yaitu berada di 60 sampai dengan 65. Kalau ternyata BOS ini gagal naik, kalian bisa membatasi kerugian berada di 57-58, itu adalah area membatasi kerugian untuk BOS. Tetapi diperkirakan dari kami ini sudah menyentuh di pertahanan terkuat berada di 60 sampai dengan 65, itu adalah pertahanan terkuatnya. Diperkirakan ini waktunya potensi mantul naik lagi untuk saham BOS. Tetapi kalau ternyata kita kan hari esok tidak tahu dengan pasti, kalau ternyata perkiraan kita berbeda dengan Mr. Market, kalian bisa membatasi kerugian berada di harga 57-58, itu adalah area membatasi kerugian untuk saham BOS. Analisa yang kedua pilihan dari kami Saham TV Indonesia adalah PRDA. Untuk PRDA kemarin minus 1,96%, minus 125 basis poin, harganya ditutup dengan harga 6.250. Secara candlestick pertahanan sebenarnya masih juga lemah. Kita tarik ke bawah dulu, kita bahas dengan RSI, stokastik dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih lemah, RSI-nya sudah datar beberapa hari ini. Untuk MACD-nya diperkirakan juga masih turun sementara dahulu. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan masih lemah, SMA 5, EMA 5 pertahanan masih kurang bagus, SMA 15, EMA 15 perkiraan juga masih potensi turun, SMA 35, EMA 35 diperkirakan pertahanan masih lemah, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga lemah. Secara middle band dan Bollinger Band pun pertahanan juga masih kurang bagus. Saya tarik garis teman-teman, di bawah itu dari kiri ke kanan itu adalah pertahanan terkuat untuk saham dengan kode emiten PRDA. PRDA pertahanan terkuat berada di 5.900 sampai dengan 6.000. 5.900 sampai dengan 6.000 itu adalah pertahanan terkuat untuk saham dengan kode emiten PRDA. Diperkirakan dari kami memperkirakan dari Saham TV Indonesia untuk PRDA pertahanan terkuat 5.900 sampai dengan 6.000. Saya tarik garis teman-teman, diperkirakan saham PRDA ketika menyentuh di pertahanan terkuat 5.900 sampai dengan 6.000 diperkirakan waktunya potensi mantul arah naik lagi. Perkiraan dari kami berada di situ. Kalian bisa koleksi pelan-pelan ketika harganya turun di 6.000, 6.050, 6.000, 5.950, kalian bisa koleksi secara pelan-pelan di harga tersebut 5.900 sampai dengan 6.000. Kalau ternyata perkiraan kita
untuk membatasi kerugian, kalau ternyata beda dengan Mr. Market, membatasi kerugiannya berada di 5.800, itu adalah area membatasi kerugian untuk PRDA. Kalau ternyata masih turun di 5.800 ke bawah, kalian bisa membatasi kerugian. Tetapi untuk data sementara ini diperkirakan masih potensi mantul naik ketika menyentuh di 5.900 sampai dengan 6.000. Kita ulang sekali lagi teman-teman analisa kita tadi. Yang pertama adalah BOS PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. Untuk BOS ditutup dengan harga 69, naiknya 1,47%. Pertahanan terkuat BOS berada di 60 sampai dengan 65. Itu adalah pertahanan terkuat untuk saham BOS. Perkiraan saham BOS ini sudah menyentuh di pertahanan terkuat, diperkirakan potensi mantul naik secara pelan-pelan. Kalau ternyata gagal naik, kalian bisa membatasi kerugian berada di harga 57,58. Analisa yang kedua pilihan dari kami, kita ulang sekali lagi, tadi adalah PRDA PT Prodia Widyahusada Tbk. Untuk PRDA ditutup dengan harga 6.250, harganya minus 1,96%. Perkiraan dari kami, pertahanan terkuat untuk PRDA berada di saat kasih kotak di bawah itu 5.900 sampai dengan 6.000, itu adalah pertahanan terkuat untuk PRDA. Perkiraan ketika menyentuh di pertahanan terkuat untuk PRDA, waktunya potensi mantul naik lagi. Kalau ternyata perkiraan saya pribadi dari saham TP Indonesia ternyata berbeda dengan Mr. Market, area membatasi kerugian untuk PRDA buat trading berada di 5.700, 5.800 itu area membatasi kerugian PRDA. Begitu saja teman-teman analisa dua macam saham dari kami Saham TP Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TP Indonesia.